Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita nih di pelajaran kita ini tampak sekali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai umatnya. Judulannya ini at-talaqu haqqun lizauj. Talak itu hak bagi suami. Jadi perempuan nggak bisa mentalak. Jadi tidak diberikan hak itu kepada perempuan. Sebab apa? Kalau hak itu diberikan kepada perempuan, baru menikah sudah talak. Perempuan itu gampang sekali pengen pisah. Di otaknya itu pengennya pisah itu, pengennya cerai itu, waduh mudah sekali. Nggak memikirkan, nggak berpikiran panjang. Ya, maka diberikan kepada laki-laki. Kenapa laki-laki itu pikirannya panjang? Ini kalau saya talak bagaimana masa depan anak-anak, bagaimana masa depan kamu juga. Berpikir seperti itu laki-laki. Fitrahnya itu. Fitrahnya itu. Nah, karena dia lebih sabar daripada perempuan ya, untuk menangani ini. Lebih mengayomi. Baik, apa yang dikatakan di dalam khutbahnya ini? An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, ia mengatakan atan nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang lelaki, faqala ya Rasulullah, ia mengatakan ya Rasulullah, inna sayyidi zawajani abadahu. Inna sayyidi, sesungguhnya tuanku, zawajani, menikahkan aku, amatahu, dengan sahaya perempuannya. Wa huwa yuridu an yufarriqa baini wa bainaha. Sudah itu dia ingin memisahkan antaraku dengan hamba sahayanya itu yang dia menikahkan dengan aku. Qala, Ibnu Abbas mengatakan fasa'ida, maka naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbara, di atas mimbar. Faqala, lalu beliau mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ma balu ahadikum, ada apa dengan seorang di antara kalian yuzawwiju abdahu amatahu, menikahkan hamba sahaya laki-lakinya dengan sahayanya yang perempuan. Dia punya hamba sahaya laki-laki dan perempuan, dijodohkan, dia nikahkan itu. Tsumma yuridu an yufarriqa bainahuma, kemudian dia sendiri ingin memisahkan antara keduanya. Kenapa bisa begitu? Innamat talaqu, tidak lain dan tidak bukan, talak itu liman akhadha bisa, hak bagi orang yang memegang kendali. Kendali keluarganya ada di siapa? Kendali keluarganya ada pada suami. Jadi kalau perempuan pengennya ngatur di dalam keluarga, suaminya diatur, itu keliru. Maka memang fitrahnya laki-laki tidak ingin diatur, tidak ingin disuruh-suruh, tidak ingin disalah-salahkan. Itu fitrahnya laki-laki. Jadi perempuan itu mesti paham komunikasi. Ini ilmu komunikasi di dalam keluarga. Kenapa? Karena laki-laki merasa sebagai pemimpin. Disalahkan dia nggak suka. Meskipun salah. Jadi maunya gimana? Laki-laki itu maunya kalau salah dimaklumi. Dimaklumi, dimaafkan, diluruskan. Tidak dimarahi. Kenapa? Karena marah itu kepada bos tidak mungkin. Andai kan perempuan ini kerja di sebuah kantor, lihat bosnya salah, apa dia akan marah? Ya, paling dia akan berpikir bagaimana caranya meluruskan. Bagaimana caranya seperti itu. Nah, kepada suami mestinya lebih dari itu. Ya. Jadi itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tuh. Kata-katanya hanya
nggak sampai satu baris itu. Ya, beliau mengatakan innamat thalaqu liman akhadha bis-sa'. Tidak lain dan tidak bukan, talak itu hak bagi orang yang memegang kendali. Siapa yang memegang kendali dalam keluarga? Suami. Karena dia sebagai mahkodanya. Ya, jadi itu ya. Suaminya ingin ke kanan, istrinya ingin ke kiri. Suaminya ingin ke kiri, istrinya ingin ke kanan. Dalam arah ikuti suami. Selagi itu bukan maksiat. Ya, karena rumusnya taat kepada makhluk Allah itu selagi tidak berbuat maksiat. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat pada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi laki-laki itu mengajak baik, mengajak kebenaran, ya didukung. Didukung. Terus diskusi itu jangan terlalu panjang, dukung saja. Baik, kita dukung. Bagaimana caranya ini bisa sukses? Begitu, maka penting dalam satu keluarga yang namanya nahkoda itu menentukan arah. Semua anggotanya mesti paham arah yang dia tuju. Kemana nih kita arahnya? Kalau misalnya ini ya, pemerintahan Saudi itu visi kedepannya simpel sekali. Membentuk atau membangun atau menciptakan masyarakat yang berilmu. Cuma itu aja. Bukan yang kaya, bukan yang maju, enggak. Masyarakat yang berilmu. Jadi semua kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan sumber daya alam, sumber daya manusia, semua itu diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang berilmu. Nah, kita ini punya keluarga, nahkodanya itu mau mengajak keluarga kemana? Jadi itu yang perlu didiskusikan. Itu pertama ya, karena dia nahkodanya. Terus tidak bisa ya orang mau katakan ini wakil kamu saya akan bajak gitu. Itu namanya pembajakan. Ya seorang ayah menceraikan anak dari istrinya nggak boleh. Nggak boleh. Ibunya mengatakan kamu cerai saja dari suami, nggak boleh. Kasih nasihat begitu kita. Ya, maka benar ya kendalinya di tangan suami, tangan laki-laki. Karena dia lebih bersabar. Baik. Ini mana nih panjang ini ya. Jadi kalau suami ini sebagai pemegang kendali di dalam keluarga, ya kendali itu mesti benar-benar dipelihara. Ya, jangan sampai kehilangan arah, jangan sampai keluarga itu arahnya tidak benar. Jangan sampai keluarga itu menuju ke arah kehancuran. Lihat tuh betapa pentingnya suami yang soleh, ya laki-laki yang soleh itu penting. Kemana nih arahnya? Oh iya, pokoknya ya semuanya basicnya apa saja ilmu. Anak-anak ini mesti pintar semua. Bagaimanapun caranya, ya mesti paham agama, mesti paham ilmu dunia, ya, kasih keterampilan. Nah, istrinya ini mesti dukung. Tapi kalau mau sedikit melangkah, ditelikung misalnya seperti orang baru jalan kakinya ditarik, ya jatuh nggak bakal bisa. Ya mesti didukung. Ya ada sepasang suami istri ya mengeluhkan
istrinya mengeluhkan kesulitan rezeki. Saya bilang yang punya rezeki itu Allah. Kalau cekcok terus, nanti Allah gak ridho. Jadi kalau memang ini penting ya dalam sebuah keluarga, atau penting mereka-mereka yang belum menikah itu di training. Ya, tidak boleh menikah kalau belum punya sertifikat. Pikir saya ya. Karena banyak orang yang menikah tidak mengerti bagaimana menjalankan keluarga dengan baik. Yang ide merendahkan suaminya, yang ini merendahkan istrinya, waduh, kacau sekali. Ini siapa jadi yang salah? Ya, orang tuanya nih keliru ya, tidak mendidik anaknya dengan baik. Ya, kalau seorang istri kurang ajar kepada suaminya, suaminya akan mengatakan kamu memang dididik begitu sama orang tua kamu. Ya, lihat tuh punya anak perempuan, memang mesti dididik dengan baik ya.